selanjutnya kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan Pendeta Dilson Potana. Baik, selamat pagi bagi kita semuanya. Pagi. Selamat pagi. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami untuk kembali hadir bersama-sama Jemaat Duku Kupang untuk renungan pagi pada hari ini. Terima kasih Pendeta Victor Sinuhaji, Bapak Ketua, Pak Sihol dan Pak Denny, dan semua jemaat yang telah hadir pada pagi ini untuk kita kembali dalam renungan pagi bersama. Saya sudah beberapa kali melayani jemaat Duku Kupang dan saya salut karena konsistensi saudara-saudara sekalian. Setiap pagi boleh mengikuti doa subuh atau renungan pagi. Saya menjadi teringat ketika kami dulu kuliah, kami sering sekali juga mengadakan doa subuh, bahkan setiap hari kami pergi ke taman di tempat yang telah ditentukan di salah satu bagian kampus, dan di sana kami berdoa subuh. Lalu kemudian yang mau bekerja boleh kembali untuk bekerja, yang mau persiapan untuk kuliah boleh kembali untuk persiapan untuk kuliah. Dan ini menjadi satu bekal juga bagi kami bahwa mencari Tuhan di pagi hari sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, itu boleh menjadi kebiasaan kita setiap pagi kita mencari Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian yang sudah disampaikan oleh Ibu Grace Wauran. Puji Tuhan, berkat Tuhan sehingga Ibu Grace tetap semangat dalam pelayanan, terutama dalam memenangkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kalau tidak salah Ibu Grace ini adalah saudara dari Pendeta Jerry, ya, Pendeta Jerry Wauran. Tidak kakak salah, beradik. betul, tepat. Iya, betul. Kakak saya itu. Iya, puji Tuhan. Terima kasih juga Pendeta Jerry Wauran hadir memantau pada pagi hari ini. Saya selalu mengingat kebaikan Pendeta Jerry Wauran ketika kurang lebih 15 tahun yang lalu kami baru tiba melayani di Surabaya di Conference Jawa Kosan Timur. Pendeta Jerry Wauran banyak berbuat kebaikan untuk kami yang masih muda pada waktu itu dengan banyak menolong kami untuk berbagai hal. Puji Tuhan dan terima kasih pagi ini boleh bersama-sama dengan Pendeta Jerry Wauran. Terima kasih Bapak Manalu untuk doa yang sudah disampaikan. Rata-rata doanya memang banyak di antara kita yang sakit, dan memang ini adalah kenyataan yang perlu kita hadapi saat ini. Banyak saudara-saudara kita yang sakit, bahkan ada yang meninggal, dan semoga Tuhan menolong kita semua agar kita tetap sehat, tetap diberkati Tuhan di dalam segala sesuatu. Terima kasih saudara-saudara dikasih Tuhan. Saya melihat di sini ada sahabat saya juga, Pak Ray Hutapea. Saya kira pemain timnas Italia yang baru menang Euro. Ternyata setelah saya amati, oh sahabat saya Pak Ray dengan rambutnya yang baru ya. Puji Tuhan boleh bertemu pada pagi ini. Baik saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan dengar firman, kita akan baca renungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita tunduk kepala sekali lagi dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami datang padamu pagi ini memohon tuntunan kuasa Roh Kudus yang sangat kami butuhkan ketika kami akan merenungkan sabda firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan menguasai kami agar firman yang akan disampaikan boleh tersampaikan dengan jelas, dapat diterima dengan jelas, dan boleh menjadi berkat untuk kehidupan pribadi kami masing-masing, membangun iman kerohanian kami di tengah-tengah waktu yang sulit seperti saat ini, untuk kami memutuskan untuk berserah diri pada Tuhan, tetap setia pada Tuhan di dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan renungan kami pagi ini dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi ini saya ambil dari Markus pasal 4 ayatnya yang ke-35 sampai 41 dengan judul renungan Diam Tenanglah. Kisah yang ditulis di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41 adalah kisah angin ribut diredakan.
kisah ini dituliskan juga dalam 2 kitab Injil yang lain, yaitu di dalam kitab Injil Matius 8 ayat 23-27 dan juga Lukas 8 ayat 22-25. Dan khusus untuk angin ribut diredakan ini juga ditulis di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, diulas oleh Ellen White dalam Kerinduan Segala Zaman, buku yang pertama, bab yang ke-35. Renungan kita pada pagi ini akan seputar pada beberapa sumber yang saya sebutkan ini, yang sekiranya boleh menjadi berkat kekuatan bagi kita semua yang hadir pada pagi ini. Jadi di suatu sore, sepertinya Yesus melewati satu hari yang penuh dengan banyak pengajaran. Dia mengajarkan tentang perumpamaan tentang penabur, dia mengajarkan perumpamaan tentang biji sesawi, dan banyak hal yang diajarkan pada hari itu. Sehingga pada sore menjelang malam di pantai laut Genesaret, atau orang juga menyebut itu adalah Danau Galilea, Yesus kemudian memutuskan untuk memanggil dan mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Dan pilihan yang tepat yang mereka ambil adalah mereka mencoba untuk mengarah ke Danau Galilea sebelah timur. Karena di sebelah timur tidak terlalu banyak perumahan yang ada. Kalau di sebelah timur itu juga berpeluang yang menetap. Tetapi pada sore hari itu, mungkin saja ada tujuan pilihan yang lain, tetapi intinya adalah Yesus ingin menangkan diri. Dia ingin tolak ke bagian timur Danau Galilea. Sebenarnya biasa terjadi di laut atau di danau. Peristiwa ini adalah angin ribut yang kemudian tiba-tiba datang, dan angin ribut ini kemudian membawa gelombang-gelombang yang cukup besar. Bagi murid-murid Yesus yang latar belakang pekerjaannya adalah nelayan, tentunya ini hal yang sangat biasa. Hal yang bagi mereka mungkin adalah makanan sehari-hari selalu mereka alami. Dan oleh karena itu, ketika peristiwa ini terjadi, maka tentunya mereka memiliki cukup pengalaman. Mereka memiliki segala sesuatu untuk bisa keluar daripada situasi ini. Dan prosedur standar untuk menghadapi hal-hal seperti ini mereka lakukan, yang mana kemudian murid-murid ini saya yakin pada sore itu sangat sibuk. Mereka mengatur segala sesuatu, mungkin diatur dayungnya, mungkin ada juga yang kemudian harus menimba air dari perahu yang kemasukan air, dan lain sebagainya. Dan ini biasa bagi mereka. Ini hal yang biasa dan sering mereka alami karena mereka adalah nelayan. Dan di tempat kejadian ini juga sering mereka alami hal yang sama. Sehingga ini menimbulkan satu perasaan biasa-biasa saja menghadapi gelombang, menghadapi angin ribut seperti ini. Kita ketahui memang posisi dari Danau Galilea ini berada di bagian tengah, sehingga ketika angin itu masuk dari sisi sebelah timur, itu akan kemudian menghembus ke arah barat dan dia akan membelah akan Danau Galilea ini. Sehingga potensi untuk terjadinya gelombang dan angin ribut memang biasa terjadi di tempat itu. Segala daya dan upaya dikerahkan oleh murid-murid ini untuk keluar dari situasi ini, untuk coba luput daripada situasi ini. Tetapi Alkitab menuliskan bahwa mereka telah melakukan banyak hal. Mereka telah melakukan berbagai-bagai hal. Yang terjadi adalah ayatnya yang ke-37 disebutkan di sana. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru,
Engkau tidak peduli kalau kami binasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, usaha manusia, seahli-ahlinya manusia, usaha yang dilakukan pada akhirnya akan buntu ketika tidak ada solusi dari persoalan yang dihadapi. Walaupun persoalan ini biasa dihadapi, walaupun angin ombak ini biasa dihadapi oleh nelayan, tetapi sepertinya kali ini buntu mereka. Sepertinya kali ini mereka tidak dapat mengerahkan skill mereka untuk menanggulangi akan masalah ini. Sehingga pada waktu itu, mereka baru ingat bahwa ada Yesus bersama-sama dengan mereka. Tetapi rasa stres yang terjadi dari mereka ini, kemudian ditumpahkan dengan satu kalimat bahwa, Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Seharusnya kalimat yang muncul dari mulut mereka adalah, Guru tolong kami karena kita mau binasa. Tetapi karena mungkin situasi yang kalut pada waktu itu, karena mungkin situasi yang tidak terlalu baik pada waktu itu, tekanan untuk menyelamatkan diri dari situasi ini, maka yang ada adalah mereka menyalahkan guru mereka, yaitu Tuhan Yesus. Mereka justru berujar menyalahkan Tuhan Yesus di masa-masa yang sulit seperti saat ini, seperti saat itu. Dan benar saja, Roh Nubuat juga menuliskan bahwa ada juga rasa keengganan untuk datang pada Yesus karena mereka merasa Yesus tidak ahli di dalam soal ini. Mereka merasa mereka lebih ahli dari Yesus, dan itu adalah fakta, benar adanya. Mereka adalah nelayan, Yesus bukan seorang nelayan. Mereka banyak pengalaman menghadapi hal-hal seperti ini, dan inilah kesempatan mereka untuk membuktikan pengalaman mereka selama ini. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sejago-jagonya manusia, ketika masalah yang dihadapi tidak dapat terselesaikan, maka ada waktunya juga untuk give up, menyerah, dan merasa bahwa skill kita ini tidak mumpuni untuk menghadapi situasi ini. Pengalaman kita tidak mumpuni untuk menghadapi situasi ini. Kita tidak bisa lepas daripada situasi masalah ini. Sehingga pada waktu itu akhirnya murid-murid ini seakan-akan mereka mau menyalahkan Yesus dengan kalimat, Guru, engkau tidak peduli kami binasa. Tetapi Yesus, Roh Nubuat menyatakan, mengambil kalimat ini untuk menjadi sebuah kalimat pertolongan dan permohonan sebenarnya. Sehingga yang Yesus lakukan adalah dia langsung bangun. Dia langsung bangun, ayat 39, dia berkata, ia bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu. Hanya dua kata yang Yesus sampaikan. Tidak banyak kata, tidak banyak bicara, hanya dua kata saja. Diam, tenanglah. Dua kata saja. Diam, tenanglah. Ayat 39, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Rupanya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini kita mau melihat apa di balik dua kata yang Yesus sampaikan ini, yaitu diam dan tenanglah. Diam dan tenanglah. Saya ingin baca satu ayat yang dituliskan di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ada hal yang penting dari dua kata ini yang Yesus ingin tanamkan kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya juga. Di waktu itu bukan pemilihan kata yang Yesus sampaikan ini, saya kira bukan satu kebetulan. Tapi Yesus memang memilih dua kata ini untuk memberikan satu pelajaran rohani kepada murid-murid Yesus, melalui kata diam dan melalui kata tenanglah. Selain itu ditujukan kepada ombak, kepada alam, kepada danau Galilea, kepada angin. Tapi dua kata ini juga ditujukan kepada murid-murid Yesus pada waktu itu.
Dan dua kata yang sama juga ditujukan bagi saudara dan saya saat ini, yang berada dalam situasi yang sulit karena terserang oleh pandemi COVID, gelombang yang kedua, orang bilang COVID Delta ini. Kami yang tinggal di Pastori di Perak, hampir setiap menit kami mendengar ada ambulans yang lewat. Kebetulan di sini cukup dekat dengan jalan raya. Hampir setiap menit ada saja ambulans yang lewat, yang kita nggak tahu itu orang meninggal atau orang sakit, orang sekarat, dan lain sebagainya. Yang saat ini di situasi di mana orang yang meninggal itu, orang yang sakit itu bukan lagi orang yang jauh di sana. Kalau tahun lalu atau beberapa bulan yang lalu, orang yang sakit, orang yang meninggal itu adalah orang yang saudara kita punya saudara, tetangga kita punya tetangga, orang yang jauh di sana. Tapi belakangan ini orang-orang yang sakit dan meninggal itu adalah semakin dekat dengan kita. Bahkan kita sendiri yang sakit, ya. Kami juga sekeluarga baru sakit beberapa waktu yang lalu, sekeluarga semuanya. Dan ya memang kita tidak cek apakah ini COVID atau tidak, tapi sepertinya COVID. Tapi kita tidak cek, kita lebih memilih untuk mengadakan pengobatan langsung saja. Di situasi seperti ini, dua kata ini menjadi penting juga untuk kita. Diam, tenanglah. Saya beberapa waktu di telepon anggota menyampaikan saya sakit COVID, saya kayaknya sakit ini dan ini. Yang saya sampaikan adalah hubungi dokter dan minta petunjuk yang terbaik dari dokter. Karena seperti saat ini, terlalu banyak orang menjadi dokter, memberikan nasihat ini dan itu, obat ini dan itu, padahal kita juga tidak terlalu tahu, kita tidak expert di bidang ini. Jadi yang perlu kita lakukan adalah tenang, diam, berdoa pada Tuhan, meminta kesembuhan secara rohani, secara fisik, dan mendengarkan anjuran daripada orang yang memang in charge, yang tahu, dalam hal ini adalah dokter. Diam dan tenanglah juga mengandung satu pelajaran kepada kita bahwa di tengah-tengah situasi seperti ini kita dipanggil untuk datang kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk datang kepada Tuhan yang merupakan ahli, maestro dari segala sesuatu. Di saat ini kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kejagoan kita, keahlian kita ini nggak berdaya apa-apa. Virus ini kita tidak lihat. Yang saya dengar, yang saya baca, yang kategori Delta ini hanya lewat saja katanya bisa tertular dan lain sebagainya. Saya tidak tahu kebenarannya. Tetapi dengan melihat peristiwa belakangan ini, kita sangat menyadari bahwa kita manusia tidak punya daya dan upaya apa-apa. Tidak ada yang dapat kita lakukan di situasi seperti ini, kecuali kita datang pada Tuhan sebagai sumber segala sesuatu dalam kehidupan ini. Ada banyak orang mungkin akan tiba seperti murid-murid ini, mereka menyalahkan Tuhan. Tidak peduli ke Tuhan, kami binasa. Mungkin kalimat ini juga banyak diucapkan orang. Tidak peduli Tuhan, kami sekarang binasa diserang pandemi. Tidak peduli ke Engkau Tuhan. Mungkin kalimat ini banyak juga diucapkan orang pada saat ini. Tetapi saya yakin sorga melihat bahwa ini merupakan sebuah kalimat meminta pertolongan sebenarnya pada Tuhan. Untuk menyelamatkan kita di situasi seperti saat ini. Ada anggota jemaat yang kemudian menyampaikan juga bahwa kalau kita tidak bisa keluar, bagaimana kita mencari nafkah? Ya, ada anggota-anggota, ada mungkin di antara kita juga yang memang harus keluar, bertemu dengan orang. Di tengah situasi seperti saat ini tentunya menimbulkan kecemasan, kekhawatiran tersendiri. Tetapi untuk itulah kita ada Tuhan, di mana kita berdoa memohon perlindungan, dan saya juga mendoakan anggota-anggota jemaat yang masih harus keluar, masih harus bertemu dengan orang, masih harus bekerja. Kalau kita tidak keluar, tidak bekerja, tidak ada nafkah. Saat ini kita bisa melihat juga viral di mana-mana, banyak juga terjadi pengeluhan-pengeluhan, bentrok di sana-sini oleh karena adanya pembatasan di mana-mana. Dan isu kemudian beralih menjadi isu ekonomi. Harus makan apa dan lain sebagainya. Nah, di situasi seperti ini, dua kata ini mungkin boleh menjadi penghiburan untuk kita. Diam, tenanglah.
Dua kata yang mengandung pengertian bahwa kita harus lebih banyak berdoa, kita harus lebih banyak meminta pertolongan dari Tuhan, kita harus memelihara ketenangan kita. Di saat-saat seperti ini mungkin tingkat stres menjadi lebih tinggi, karena ada banyak kesulitan yang terjadi. Maka dua kata ini menjadi sangat penting, diam dan tenanglah. Supaya kita menjadi lebih tenang, lebih tentram, lebih damai dalam hidup ini, melihat segala sesuatu dari sudut pandang positif. Karena kalau kita larut di dalam hal-hal ini, maka ini juga yang akan mengancam kesehatan kita. Oleh karena itu, kita harus tetap setia kepada Tuhan, tetap memilih untuk berserah sepenuhnya pada Tuhan, tetap mencari Tuhan di waktu-waktu yang sulit seperti saat ini. Mungkin ada banyak juga masalah keluarga yang terjadi, ada banyak perceraian yang mungkin terjadi di tengah-tengah situasi seperti saat ini. Tapi sebagai umat Tuhan, nasihat pada pagi ini adalah diam, tenanglah. Dengan berdiam diri, dengan bertenang diri, maka kita bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang positif, dari sudut pandang surga. Dengan diam dan tenang diri, tidak kerasa kusuk, tidak melakukan hal-hal yang membuat kemudian kesulitan bagi diri sendiri, maka kita boleh melihat bahwa Tuhan ada di sana dan Tuhan mau menyelamatkan kita. Semoga firman Tuhan yang singkat pada pagi ini boleh menolong kita semua untuk kita boleh diam, kita boleh bertenang diri di situasi seperti saat ini, sehingga kita boleh lebih jernih melihat Tuhan yang sanggup menolong kita. Sebagaimana Tuhan yang telah menolong murid-murid Yesus dari ancaman mara bahaya bahkan kematian di Danau Galilea pada waktu itu, Tuhan yang sama juga akan menolong saudara dan saya di masa pandemi saat ini. Yang sakit disembuhkan, yang sehat dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Amin, Pendeta. Terima kasih. Amin. Pendeta, terima kasih. Pendeta Sompotan. Amin, Pak Pendeta. Terima kasih Pendeta Deo Sompotan untuk firman yang menguatkan kita. Baik, untuk doa tutup kami minta kesediaan Pak Pendeta Deo Sompotan untuk pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi yang indah Engkau berikan pada kami. Kami boleh bersama-sama dengan Jemaat Duku Kupang untuk mengadakan doa subuh bersama. Kami datang pada Tuhan mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami agar kami layak di hadapan. Pagi ini hamba berdoa secara khusus untuk umat-umat Tuhan, Jemaat Duku Kupang, bahkan tamu-tamu yang hadir. Tuhan kiranya memberkati dalam rumah tangga, berikan damai sukacita, kerukunan, persatuan, dalam pekerjaan, berikan kelancaran di situasi yang sulit seperti saat ini. Mungkin ada yang terhalang oleh karena ekonomi, mungkin juga ada yang harus keluar untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Tuhan berikan pertolongan Tuhan, perlindungan dan keselamatan, dijauhkan dari sakit penyakit. Mungkin ada di antara kami yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang mengalami duka cita oleh karena kematian orang yang kami kasihi, Tuhan berikan penghiburan. Di saat-saat seperti saat ini, biarlah kami boleh tetap bertenang diri, berdiam diri di hadapan Tuhan, hanya berharap berserah pada Tuhan sebagai sumber pertolongan keselamatan kami, yang kami yakin dalam iman dan percaya kami Tuhan akan menolong kami. Tuhan juga akan menolong pemerintah kami yang bekerja untuk menyelamatkan juga bangsa ini dari pandemi ini. Berkati semua aparat yang bekerja, berkati para nakes, tenaga kesehatan, dokter, perawat. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, perlindungan di tengah-tengah situasi yang sulit seperti saat ini. Berkati juga Tuhan akan pemimpin-pemimpin kami, baik di gereja maupun juga di dalam masyarakat, mulai dari wali kota sampai kepada RT, RW di mana kami tinggal. Tuhan kiranya sertai pemerintah kami dengan hikmat dari surga. Kami juga datang pada Tuhan berdoa secara khusus. Kiranya Tuhan akan berkati umat-umat Tuhan di kota Surabaya ini, di beberapa jemaat, baik jemaat Tandes maupun juga jemaat Anjasmoro yang hari ini kami dapatkan kabar mengalami duka cita. Kiranya Tuhan akan berikan penghiburan sejati kepada mereka.
Kami menyerahkan hari ini dalam segala aktivitas kegiatan kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kiranya rahmat dan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah akan menyertai dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. 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 Terima kasih. Pendeta Del. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Sompotan. Baik, terima kasih untuk kita semua yang sudah hadir dalam acara doa subuh pada pagi hari ini.